Kalau seorang jurnalis tidak punya integritas, maka kontrol sosial akan tidak berjalan baik. Diam-diam di Polres yang bersangkutan direkam di videoin, lalu anggota Intel bawa video rekaman hasil interogasi dibawa ke rumah jabatan bupati. Halo Bang. Selamat malam. Bung Ray, gimana kabar? Sehat? Siap. Bentar apa? Isap dulu biar menemukan inspirasi baru. Gitu. Iya. Oke, jadi malam ini kita mau ngobrol apa nih Bang? Ya palingan seputar apa pahit manisnya, piluhnya gitu kan. Yo. Kisah ya sebagai seorang pekerja pers, sebagai seorang jurnalis atau disebut jurnalis. Banyak hal yang menarik yang ditemukan tidak hanya saya, tetapi teman-teman lain pun juga pasti mengalami kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang pahit di lapangan selama menjalani proses melaksanakan kerja-kerja jurnalisme di lapangan. Banyak hal yang menarik, banyak hal yang juga membuat sesuatu itu bermakna, bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang ditimba, yang diambil dalam setiap proses peliputan, setiap proses berkarya di lapangan sebagai seorang jurnalis. Iya. Ya karena kita basicnya ya orang media ya Bang. Iya. Sebagai orang media itu ya seperti itu. Iya betul. Tugas kita sebagai media itu memberikan informasi kepada publik. Iya. Secara bertanggung jawab, secara kredibel gitu. Jadi kita itu salah satu fungsi yang paling penting adalah bagaimana tidak sekedar memerangi hoax. Tetapi kita juga harus bisa mampu untuk bagaimana mencerdaskan publik. Ya. Itu paling utama. Nah fungsi ini apa? Sebagai seorang jurnalis itu mencerdaskan publik. Itu hal paling penting sebenarnya dari jurnal. Apalagi pers itu di era demokrasi itu dianggap sebagai salah satu pilar pembangunan yang punya kontribusi berperan penting dalam setiap dinamika dan akselerasi pembangunan secara umum di Indonesia maupun juga di daerah. Iya. Oke Abang. Ya Abang ini termasuk senior lah ya di dunia jurnalis. Ya 15 tahun lah berkarya sebagai seorang jurnalis dari lapangan sampai purnabina mengakhiri karir saya sebagai news producer di Berita Satu TV ya. Tapi artinya mengakhiri karir tidak serta-merta Abang berhenti jadi jurnalis ya. Idealisme tetap kita sampai kapanpun mau pindah profesi, mau menjadi apapun, tapi jiwa jurnalisme itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Dia akan selalu tumbuh, bahkan dia akan selalu mengganggu kita. Bahkan kita tidur pun juga akan terganggu tuh. Ketika melihat isu-isu dan problem-problem sosial, problem politik, hukum yang terjadi di Republik ini, itu kita terganggu sebagai seorang jurnalis. Jadi kita punya sense of jurnalis itu akan muncul dengan sendiri. Gitu. Sebagai seorang jurnalis itu memang harus peka dalam peka terhadap problem sosial itu penting gitu. Nah Abang, ini 15 tahun Abang ya. Coba Abang cerita dulu, ada kisah-kisah yang paling menarik, yang paling menegangkan di saat Abang berkecimpung di dunia jurnalis tuh. Itu waktu itu di mana? Melalang buana ya. Saya sepanjang 15 tahun menjajaki karir sebagai seorang jurnalis. Dan melalang buana ke berbagai daerah, ditugaskan kemana aja dan segala macam. Ya satu hal yang membuat saya terkesan dan bahkan itu menjadi sebuah pengalaman yang cukup cukup bermakna untuk saya. Walaupun dianggap itu sebagai sebuah hal yang cukup menakutkan bagi orang. Ya ketika kebanyakan orang. Tapi kalau jika dinikmatin, saya pikir ada makna yang kita petik dari proses yang kita lewati. Ya, saya setelah melewati melakukan peliputan di beberapa DEX, dan saya temukan yang paling menarik, yang paling mencekam itu ketika berada di DEX Crime. Waktu itu di media, salah satu media harian di Nusa Tenggara Timur. Di NTT ya Bang. Waktu masih di lapangan. Itu cetak TV cetak atau waktu masih cetak.
Dan media itu juga punya power, punya pengaruh yang cukup besar Ya. di Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan ketika bertugas ya kurang lebih 6 tahun di situ. Dan saya mengalami berbagai macam hal. Salah satu yang paling menarik dan cukup membuat saya terkesan dan juga yang tidak membuat saya pernah takut untuk bagaimana mengungkapkan tentang kebenaran. Yaitu bagaimana mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya. Dan ketika itu saya meliput dan menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan penguasa dalam tanda petik. Di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau sebutkan namanya. Dan itu juga sudah menjadi rahasia umum ya untuk semua. Ya, memang bagaimana melewati proses selama peliputan itu memang diganggu dengan berbagai macam hal-hal yang mengganggu kebebasan pers ya. Diancam, diteror, ya bahkan dijebak mau dengan berbagai macam cara itu sudah pernah dilakukan. Ya puji Tuhan sampai sekarang masih selamat. Artinya bahwa kita ini kan melakukan sesuatu yang benar. Gitu kan? Untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan banyak orang. Ya pasti tetap dengan sendirinya leluhur Tuhan juga pasti merestui itu, menjaga dan melindungi kita. Kita yakini aja gitu. Dan memang teror yang saya alami tidak hanya secara pribadi kepada saya, tapi kepada keluarga besar saya dan segala macam. Oh, keluarga juga? Semua keluarga. Bahkan saya itu tuh tidurnya berpindah-pindah di tempat-tempat lain. Tidak pernah tidur di rumah. Jadi hari ini tidur di rumah, besok bisa tidur di tempat lain, di teman, di keluarga, dan lain-lain. Selalu berpindah. Dan saya itu selalu diintai kemana-mana. Itu teror itu dalam bentuk apa, Bang? Kayak sekarang kan begini. Kayak sekarang kan kalau teror tuh by phone, telepon, SMS. Ya, jadi teror itu bermacam-macam bentuk. Teror itu pertama hanya SMS, by telepon, dan segala macam. Bahkan saya itu pernah diincar untuk dilakukan tabrak lari. Sudah beberapa kali itu aksi tabrak lari, rencana skenario untuk tabrak lari terhadap saya itu sudah 3 kali tapi gagal. Bahkan saya pernah diundang untuk dijebak di salah satu klub malam. Dipanggil. Itu tabrak lari maksudnya? Itu sudah diskenariokan. Jadi mereka membuntuti saya dari mana arahnya. Berapa orang? Ya kurang lebih 5 sampai 6 orang. Banyak. Lumayan gitu. Ya, jadi setiap kali pergerakan saya itu selalu dipantau oleh mereka. Waktu beberapa orang yang sebelum ditetapkan sebagai tersangka terpidana itu masih berkeliaran di luar. Jadi kaki tangannya mereka dan sebagainya itu masih berseliweran kemana-mana, memantau dan juga mengintai pergerakan saya kemana aja. Apalagi kotanya sangat kecil, jadi pergerakan kita itu terbaca kemana-mana. Bahkan saya itu sudah menyamar berbagai macam ganti kendaraan dan berbagai macam dengan bentuk penyamaran itu tetap ketahuan. Berarti abang ini sudah di marking ya? Sudah di marking. Jadi itu sudah tuh anggap saja. Kalau dalam dunia intelijen itu kan sudah ada target operasi kita itu. TO. Nah, sudah TO itu. Nah, kita ini harus dilengsarkan, harus dihabiskan gitu. Sama si pelaku-pelaku. Sama si pelaku. Gitu. Tapi Bang, sebentar sebelum kita gali lebih jauh ke yang abang-abang diteror, coba abang cerita sedikit kronologi kasusnya itu seperti apa sih, sehingga itu kayak jadi abang ini benar-benar di keep supaya jangan terbongkar. Abang boleh cerita. Jadi sebenarnya kasus ini bukan kasus pertama kali. Ini kasus yang kedua kali. Kasus pembunuhan yang melibatkan penguasa dalam tanda kutip atau lingkaran penguasa. Untuk kedua kalinya di daerah itu. Lalu karena ini yang kedua kali, maka modus operandi dalam kasus pembunuhan pun juga tidak jauh berbeda. Aktor intelektualnya, para pelaku eksekutornya pun juga melakukan tindakan pembunuhan dengan cara yang sama, polanya yang sama, yang bisa dipelajari daripada kasus sebelumnya. Jadi sangat mudah terbaca dan pergerakannya mereka mudah terbaca bagaimana skenario mereka, bagaimana mendesain itu agar tidak nampak bahwa betul-betul itu adalah kasus pembunuhan. Jadi ketika korbannya waktu itu ditemukan tergeletak tak bernyawa di kebunnya, lalu kita turun bersama teman-teman polisi aparat untuk melakukan identifikasi dan sebagainya. Nah itu belum muncul itu soal indikasi pembunuhannya itu belum muncul.
Itu waktu jadi Itu masih dalam kondisi simpang siur. Nah, karena memang dalam situasi yang duka, teman-teman polisi juga belum bisa melakukan tindakan lebih jauh untuk melakukan. Tapi olah TKP sudah jalan. Pertama kali kita, karena memang waktu itu olah TKP pertama gagal karena TKP-nya rusak karena malam waktu itu hujan deras. Oke bang, sorry gitu. Saya potong dulu. Nah, abang boleh bisa cerita waktu abang turun ke lokasi itu tuh malam kan berarti abang sebelum itu saya itu pada hari Minggu saya lagi ibadah di gereja. Dengar kabar. Ya, saya dapat kebetulan saya waktu itu lagi gereja. Tiba-tiba saya mendapat telepon dari beberapa teman-teman polisi bahwa ada penemuan mayat seorang mantan pejabat di daerah tersebut. Oke. Saya bergegas keluarlah dari gereja. Dan kebetulan pas keluar dari gereja bertemu dengan beberapa teman polisi yang juga ingin ke TKP. Akhirnya kita barengan ke sana. Kita ke sana sampai di TKP. Kita melihat situasi korban, melihat kondisi maksudnya coba permisi korban dalam kondisi tidak berbusana. Hanya dia tidak berbusana, dibalur saja dengan handuk gitu. Oh, tapi sudah ditutup gitu, ditutup rapi atau? Belum. Jadi pas ketika kita sampai di TKP kondisi korban itu belum diangkat masuk. Belum diangkat masuk dari tempatnya, dari tempat dia tergeletak ke dalam pondoknya dia. Kebetulan di samping itu ada pondoknya. Nah, pondok itu beliau sering kalau habis berkebun, aktivitas berkebun, beliau istirahat di situ. Nah, jadi ketika waktu itu kita turun, kita lihat kondisi itu, karena memang TKP rusak, sudah dikasih polisi lain oleh polisi. Oh, waktu abang turun itu memang sudah ada polisi. Sudah ada polisi untuk melakukan ke polisi lain. Tapi saya masih bisa akses masuk untuk bisa melihat kondisi segala macam. Dan waktu itu memang karena situasinya hiruk pikuk dengan tangisan keluarga yang cukup histeris dan sebagainya. Kita juga tidak terlalu fokus untuk bagaimana mengamati secara lebih detail gitu. Tapi artinya bahwa ada indikasi mayatnya itu masih di situ, masih tergeletak di samping kamar mandi. Itu tanpa berbusana, hanya dibalur ditutup dengan kayak handuk. Dan itu sudah ditutup sama keluarga? Belum. Jadi itu posisi belum dipegang oleh keluarga dan siapapun polisi. Berarti handuknya itu? Nah, handuknya itu waktu itu kita duga bahwa yang melakukan itu adalah indikasi ditutup oleh para pelaku eksekutor gitu. Jadi seolah-olah didesain bahwa pelaku itu jatuh dan tergelincir dan mungkin dianggap serangan jantung dan segala macam sebagainya di skenario kan sedemikian rupa sehingga indikasi pembunuhan itu tidak terlihat gitu. Tetapi ada hal-hal yang menarik yang menurut kasat mata sebagai seorang jurnalis crime saya melihat ada kejanggalan yang timbul ketika saya tiba di TKP. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ketika melihat kondisi mayatnya dan reaksi orang-orang di sekitar termasuk dengan keluarga, karena yang terlibat di dalam kasus ini juga pihak keluarga, termasuk salah satunya adik kandung korban. Yang terindikasi. Bukan terindikasi yang sekarang diduga terlibat waktu itu dan saat ini juga sebagai salah satu terpidana yang sama-sama turut melakukan eksekusi terhadap korban gitu. Oke, waktu abang lihat ketika sampai, jadi saya waktu itu ketika melihat reaksi dari adik kandung korban, saya sudah mengamati insting lah saya teringat dengan kasus 2008 yang lalu. Peristiwa itu sama. Peristiwa kasus pembunuhan itu terjadi di daerah setempat yang juga melibatkan keluarga, salah satunya adik kandung korban sebagai salah satu eksekutor, salah satu terpidana. Modus operandi pun juga sama. Mirip berarti, Pak? Mirip, tidak jauh berbeda. Saya mengamati reaksi dari seorang adik ketika melihat kakaknya mati tidak wajar. Jauh berbeda dengan dalam kondisi normal gitu. Kita sebagai seorang adik yang merasa kehilangan tentu punya reaksi yang artinya kita bisa paham bahwa reaksi betul-betul itu reaksi yang tulus gitu. Kalau ini memang reaksi yang nampak dari raut wajah itu reaksi yang memang karena disengaja dan dibuat-buat gitu. Seolah-olah bahwa dia ikut turut merasa ibah gitu, merasa empati ketika kakaknya
dihabisi dengan cara-cara yang tidak wajar. Tapi ternyata itu adalah sebuah spekulasi yang dimainkan oleh mereka yang sudah diskenariokan. Nah, tetapi pada proses itu, singkat saja, pada proses itu mayat diangkat ke dalam pondok korban dan dibawa ke rumah duka, ke rumah korban untuk disiapkan Rumah tulis korban mayat. itu di kota itu juga? Di kota itu, jarak kurang lebih 800-an meter dari TKP ke rumah korban. Tidak jauh. Tidak jauh lah ya. Ya, kurang jauh, jadi cepat. Iya. Nah, selama proses itu belum nampak ada indikasi bahwa yang bersangkutan korban dibunuh. Gitu. Tetapi kita coba dorong teman-teman kepolisian untuk agar dipanggil keluarga, pihak-pihak keluarga dan pihak-pihak terkait untuk dipanggil diperiksa sebagai saksi segala macam untuk bisa menemukan apakah betul ada indikasi pembunuhan atau memang murni beliau tewas karena memang ada penyakit secara medis gitu atau apa gitu. Dalam perjalanan panjang prosesnya, situasi kota saat itu memang mencekam karena dua peristiwa. Pertama peristiwa di 2008 dan ketika itu peristiwa itu terjadi di 2012. Itu sebuah peristiwa yang sama membuat kota itu menjadi tercekam. Di 4 tahun bersama. Ya, menjadi situasi menjadi mencekam. Ya, sampai masyarakat kalau keluar malam aja takut. Gitu. Kemana-mana aja takut. Ya, jadi ini membunuh secara silent ya, silent kill. Membunuh secara silent. Kalau beda di tempat lain, orang kalau bunuh head to head, ya kita bisa tahu siapa yang bunuh kita gitu. Tetapi ini secara silent kita tidak bisa tahu. Antara kamu dengan saya, kamu bisa membunuh saya di belakang atau sedang merencanakan pembunuhan terhadap saya nggak tahu. Bahkan ini yang terlibat di dalam kasus pembunuhan adalah orang-orang dekat korban, baik di dalam keluarga, adik kandung maupun paman dan segala macam. Lah, kalau motif ya, jadi orang-orang yang punya kepentingan selalu menggunakan orang-orang di dalam keluarga menjadi eksekutor, gitu. Alat gitu. Nah, dengan berbagai macam transaksi yang dilakukan, nah gitu. Misalkan gini, ketika saya melakukan ini transaksi misal apa, saya siapkan untuk apa gitu. Jadi mereka dipersiapkan, mereka dijanjikan dengan berbagai macam hal-hal tertentu lah gitu ya, untuk melakukan tindakan itu, menghabisi korban. Karena tanah salah satu setelah terkuak, tanah korban itu memang rencananya mau dijadikan salah satu pusat rekreasi, pusat hiburan. Tetapi ketika ingin dibeli oleh Pemda waktu itu, korban tidak berkeinginan untuk menjual tanahnya. Nah, sudah beberapa kali diundang dan segala macam oleh pemerintah daerah, kalau tanda kutip, untuk melakukan pertemuan mediasi agar tanahnya itu bisa dijual gitu. Karena tanah itu sudah dibuat landscape marketnya gitu. Sudah landscape marketnya akan dibangun, konsepnya itu akan dibangun tempat hiburan, tempat rekreasi. Tetapi karena itu tanahnya punya potensi yang luar biasa, sehingga korban tidak mau jual siapapun. Gitu. Karena memang korban, ya kalau dihitung dari keluarga, memang korban yang punya hak tetap dari tanah itu ya Bang? Secara hak milik ya. Memang itu tanah itu merupakan hak wilayah. Tetapi sudah dibagi. Sudah dibagi, itu tanah hak wilayah, tetapi sudah dibagi antara korban dan juga adik-adiknya, termasuk salah satu adik yang menjadi eksekutor. Sudah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, tetapi ya itu namanya ketamakan ya. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu kan orang buta gelap mata ya, nah, bisa melakukan apa saja demi uang dan segala macam. Apalagi ini kan proyek ini kan bernilai fantastis, bernilai miliaran rupiah, dan para eksekutor termasuk anak kandung korban dijanjikan untuk bagaimana terlibat sebagai pekerja yang punya peran penting di dalam proyek itu. Ini dijanjikannya oleh penguasa dalam tanda petik. Dan itu transaksi itu jalan. Ya, selama proses itu berjalan ya, adik kandung korban dipanggil diperiksa, seluruh anak-anak dipanggil diperiksa, ibu dan keluarga besar dipanggil diperiksa. Pada akhir 1 minggu kemudian terkuak, adik kandung korban itu ditangkap sebagai tersangka. Selang beberapa kemudian, keponakan korban pun ditangkap sebagai tersangka. Nah, sebelum ditangkap nih Bang, alurnya gimana? Maksudnya, pasti kan Abang juga terlibat di dalam proses interogasi, bekerja sama dengan kepolisian untuk. Nah, coba Abang boleh. Jadi selama itu, selama proses mulai dari almarhum
korban masih berada di rumah duka sebelum dimakamkan sampai diotopsi. Pemberitaan itu tetap jalan. Kita tetap mempressure teman-teman polisi agar tetap melakukan identifikasi, tetap melakukan olah TKP penyelidikan terhadap kasus ini. Karena kasus ini bagi saya dianggap janggal. Maka sebagai seorang jurnalis yang peka terhadap situasi itu, dan juga saya melihat ada kejanggalan dalam kematian korban, saya tetap pressure melalui tulisan saya terhadap teman-teman polisi agar tetap menelusuri, menyelidiki kasus ini, sehingga kita bisa tahu motif sebenarnya apa yang terjadi dalam peristiwa kematian yang bersangkutan. Dan lama berselang, kita mengikuti, saya terus melakukan interview, sambil melakukan investigasi dengan berbagai macam cara saya untuk melakukan investigasi untuk menemukan bukti-bukti lain agar memperkuat data saya dalam melakukan menulis ya. Dan puji Tuhan, pada akhirnya dalam perjalanan beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adik kandung korban, keponakan korban, dan beberapa rekan-rekannya lain gitu. Lama dalam perjalanan situasi semakin mencekam karena sudah melibatkan keluarga besar. Akhirnya keluarga, teman-teman kepolisian dari Polres yang bersangkutan meminta untuk dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban, apakah ada indikasi kekerasan yang terjadi dan sebagainya. Dan otopsi saat itu korban sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan 3 hari kemudian, 2 hari kemudian nggak salah, itu korban sudah langsung dimakamkan. Nah, dalam 1 minggu proses itu berjalan, proses penyelidikan sedang berjalan. Proses penyelidikan sedang berjalan, kita dan saya dan beberapa teman-teman media, teman-teman pers yang lain terus melakukan pressure, tekanan terhadap teman-teman polisi untuk bisa menyelidiki kasus ini agar memberikan kepastian terhadap publik bahwa peristiwa kematian korban disebabkan oleh faktor-faktor ini dan lain-lain. Nah, termasuk pihak keluarga, dan kami tetap mendamping, saya dan beberapa teman-teman aktivis dan beberapa teman-teman wartawan lainnya selalu mendampingi pihak keluarga untuk memberikan penguatan dan juga bagaimana dia bisa berani mendorong mereka agar mereka bisa memberikan pressure, tekanan terhadap teman-teman polisi agar bisa mengungkapkan kasus ini secara transparan terhadap publik dan juga menjalani proses hukum ini, menjalani proses penyelidikan ini dengan secara kredibel, secara bertanggung jawab, dan juga bisa diterima oleh publik. Karena waktu itu kondisi dalam situasi yang sangat mencekam, suasana ibu kota dan juga keluarga korban pun juga merasa tidak puas atas kematian korban. Padahal padahal dalam tanda kutip ada keluarga yang terlibat di dalam kasus pembunuhan itu ya. Justru semakin membuat situasi semakin runyam karena adik kandung korban setelah ditetapkan sebagai tersangka itu membuat reaksi kemarahan keluarga itu semakin memuncak. Itu kenapa Bang? Sampai apa dari awal sebelum ditetapkan tersangka, hal apa yang bisa menyebabkan memang dia tuh ini dia nih tersangka nih? Jadi memang ada bukti, ada beberapa petunjuk. Ada beberapa petunjuk yang kita temukan. Yang kita temukan dan termasuk juga dalam hasil proses penyelidikan teman-teman polisi juga menemukan beberapa petunjuk yang mengindikasikan bahwa dia terlibat di dalam kasus pembunuhan itu. Mengarahkan ke dia gitu. Bahkan mulai dari awal ketika proses pengangkatan jenazah korban dari TKP ke rumah sampai disemayamkan di rumah lalu dikuburkan, peran dia mengambil berbagai macam peran di dalam keluarga. Adik kandung korban pertama, misalkan salah satunya adalah seluruh informasi dari keluarga harus melalui dari mulut dia, tidak boleh dari siapapun. Dia yang tentukan. Dia yang tentukan dari adik kandung korban ini. Nah, semua informasi harus terpusat melalui dari dia, baik dari keluar maupun ke dalam. Tidak bisa melalui dari istri korban, tidak bisa melalui dari keluar dari mulut anak-anak korban. Semua diatur oleh dia, dikendalikan informasi itu. Maaf Bang, berarti si korban ini dia sudah punya anak? Korban sudah punya anak. Anak sudah dewasa, sudah punya istri dan anak. Berarti sudah dewasa. Tetapi dia anak-anak korban waktu itu dan istri korban memang tidak bisa berdaya waktu itu. Dikip sama omnya mereka. Dikip sama bapak kecil ya. Dipanggil bapak kecil. Bapak dari korban, adik dari korban gitu.
Jadi semua informasi terpusat dari tersangka ini. Dalam perjalanan setelah ketika melihat polisi menyimpulkan ada sesuatu yang janggal di dalam proses ini gitu. Kenapa ketika dipanggil periksa sebagai saksi baik dari istri korban, anak-anak korban dan sebagainya, dia selalu larang, selalu menghalangi. Itu Jadi secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Dia sampaikan ke media juga. Iya, bahkan ke kita pun, kepada teman-teman media waktu itu pun juga dia selalu halang. Semua informasi terpusat harus melalui mulutnya dia. Tidak boleh dari anaknya sekalipun, anak korban maupun istri dan sebagainya. Dia bilang iya. Dan itu yang membuat dugaan kita terhadap dia, kita tidak, ya walaupun ini kan namanya asas praduga tak bersalah, tetapi kita berhak untuk bagaimana menduga bahwa dia terlibat dalam kasus itu karena dengan berbagai macam reaksi dan juga petunjuk-petunjuk seperti yang tadi saya jelaskan itu sudah mengindikasikan bahwa dia terlibat di dalam sebuah skenario ini. Ya, dan akhirnya terbukti di dalam perjalanan polisi juga menemukan berbagai bukti-bukti yang cukup kuat yang bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Di dalam perjalanan setelah menetapkan dia sebagai tersangka, akhirnya terkuat beberapa pelaku lain ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang notabene keluarga semua nih. Salah satunya keponakan keponannya korban. Keponakan berarti keponakan anaknya dari saudari dari korban. Anak dari saudari korban. Oh, bukan anaknya dari yang... Bukan. Anak dari saudari korban, gitu dianggap gitu. Jadi dipanggil keponakan gitu. Ya. Rentetan penetapan tersangka secara beruntun waktu itu sejak dari penetapan tersangka dari adik kandung korban sampai pada 3-4 tersangka lainnya waktu itu membuat keluarga menjadi berang, menjadi marah gitu. Nah itu memantik reaksi publik yang cukup kuat dan resistensi publik terhadap waktu itu cukup tinggi. Dan waktu itu memang sempat terkatung-katung proses penyelidikannya. Sempat terkatung-katung. Reaksi publik juga, resistensi publik semakin menguat baik dari biarawati, demo ya, Bang, baik dari itu demo yang cukup besar. Demo bahkan sampai tidur 3 hari 3 malam di Polres. Sampai Kapolda turun dengan helikopter. Oh gitu. Iya, sampai bangun tenda. Orang mana ada orang demo bangun tenda di Polres. Hanya di daerah situ saja. Demo di situ, bangun tenda di situ, tidur makan di situ, Pak. 3 hari 3 malam. Yang turun memimpin adalah biarawati, para aktivis yang peduli terhadap keadilan, dan juga keluarga korban, dan juga publik yang merasa simpatik terhadap peristiwa kematian kasus ini. Dan ini bagi publik ini kan sebuah kasus, ini bukan kasus yang pertama kali ya, dan kasus yang kedua, lalu yang meninggal korban pun juga itu adalah mantan pejabat yang sangat dihormati di kalangan birokrasi. Orang selama memimpin beberapa instansi ya di birokrat. Dan itu yang membuat simpati publik semakin tinggi ketika beliau mati dalam keadaan yang tidak wajar. Apalagi beliau dihabisi oleh keluarga-keluarganya sendiri gitu. Demi kepentingan yang kepentingan kekuasaan dan lain-lain. Dan itu yang membuat reaksi publik semakin tinggi, resistensi publik terhadap para tersangka dan juga terhadap proses penegakan hukum yang tidak berjalan maksimal itu membuat publik marah sampai aksi besar, digelarnya aksi yang besar cukup ya. Nyaris konflik horizontal terjadi, konflik antara massa publik dengan teman-teman aparat nyaris terjadi waktu itu. Tetapi sempat nyaris, tetapi memang kondisi itu sempat waktu itu dikendalikan oleh biarawati dan sebagainya, akhirnya bisa diredakan. Karena memang yang datang waktu itu adalah orang-orang yang peduli terhadap keadilan dan juga terhadap peristiwa kematian korban. Yang memang bagi mereka ya tidak wajar dan sebagainya. Dan itu bukan pertama kali terjadi, ini sudah kedua kali yang terjadi dan melibatkan orang-orang yang hampir sama. Dan yang kedua adalah skenario pembunuhannya itu pun juga sama seperti kasus sebelumnya. Itu yang membuat publik marah, publik berang. Nah, kenapa apalagi ini bisa terulang lagi gitu ya? Terulang lagi. Kotanya sangat kecil gitu. Lalu modus operandi dalam kasus pembunuhan ini ya seperti mafia, Pak. Ini membunuh orang tanpa jejak gitu.
Sorry bang, berarti di kasus sebelumnya yang 2008 itu juga melibatkan penguasa. Melibatkan penguasa ya. Oh. Saya pada akhirnya anak bupati masuk penjara kan. Oh, Anak bupati yang sendiri masuk penjara. ini 2008. 2008 masuk penjara sebagai aktor intelektual. Oh. Ya. Mhm. Nah, yang korban juga adalah salah satu pejabat di salah satu dinas gitu. Nah, Yang sangat Ya. yang sangat getol dalam kaitan dengan kasus korupsi gitu. Mhm. Akhirnya dia dihabisi dan sebagainya. Dengan cara-cara seperti di tahun 2012 peristiwanya. Ini kisah ini nih mirip-mirip kayak zaman Orba dulu ya, Bang. Nah, zaman Orde Baru ya Ya. seperti itu. Nah, Bang. Oke. Nah, kalau dari sisi jurnalis sampai Abang Abang bukan mau lagi, Ya. sudah diteror, diancam dibunuh. Coba Abang cerita waktu awal pertama kali ketika Abang usut kasus itu, teror pertamanya seperti apa? Yang pertama itu saya tidak pernah berhenti menulis itu yang pertama. Saya selalu konsen mengikuti, mengadvokasi, menginvestigasi kasus itu secara berkelanjutan. Tidak pernah putus. Iya. Sepanjang tidak pernah putus. Dalam perjalanan saya bahkan teman-teman polisi saya hajar gitu. Saya sampai teman-teman yang saya anggap paling dekat, teman-teman permisi, aparat kepolisian dan sebagainya. Saya anggap orang yang paling dekat dengan saya ketika pada kasus itu menjadi lawan gitu. Sorry Bang. Saya gitu. Menjadi Abang lawan. ingat nggak judul waktu itu yang pada saat kasus itu keluar ke publik? Iya, ya. Judulnya Abang masih ingat tidak? Saya masih sangat ingat dan itu memicu reaksi publik dalam aksi terbesar waktu itu di Bisa Polres. di-spill nggak Bang? Sedikit. Sedikit Bupati tetap yang bersangkutan diduga dalam kasus pembunuhan. Oh. Saya tulis langsung sebut nama bupatinya sebagai aktor intelektual. Oh, Tetapi di dalam tulisan itu saya menjelaskan terkaitan dengan hasil investigasi saya dengan salah satu detektif otak miring yang saya kasih catatan. Ya, berarti dari hasil ada datanya, ya? sudah ada data ya semua di dalam. Bagaimana proses penyelidikan itu, bagaimana para tersangka diam-diam dipanggil diambil malam-malam dari lapas, diperiksa secara diam-diam di Polres yang bersangkutan, direkam di videoin, lalu anggota Intel bawa video rekaman hasil interogasi dibawa ke rumah jabatan bupati. Oh gitu. Oh, iya jelas, saya ikutin semua segala macam. Sampai begitu ya? Sampai bagaimana para tersangka diajarkan untuk harus menjawab pertanyaan seperti ini oleh penyidik dan sebagainya. Sudah rekayasa semua. Lambat prosesnya. Kita dihajar terus. Tapi itu Abang bisa dapat, maksudnya ketika mereka mau buat ini Abang bisa lacak ikut gitu. Ya, selalu ada jalan. Ketika kita melakukan sesuatu pasti selalu ada jalan yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Dan leluhur. Oke. Karena keyakinan saya adalah ketika saya melakukan sesuatu yang mulia, pasti korban pasti akan memberikan jalan untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan dan leluhur kampung. Itu pasti. Selalu ada jalan. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ya, tetapi itulah. Ketika tiba-tiba saja saya berada di situ, tiba-tiba saya datang dengan pakai apa, tiba-tiba saja ada. Kok kenapa saya tahu? Kenapa saya pemeriksaan di dalam? Kenapa tiba-tiba halaman tengah malam? Teman-teman culik para tersangka datang pemeriksaan, saya tahu di dalam diperiksa, diambil video rekamannya dibawa anggota Intel ke rumah jabatan ditunjukkan kepada bupati, saya tahu. Saya buntutin dari mana mereka nggak tahu. Dan itu mereka tidak tahu. Tiba-tiba keluar dalam tulisan itu yang membuat reaksi publik dia gempar dan demo besar-besaran 3 hari 3 malam di Polres. Sampai Kapolda turun dengan helikopter. Iya, untuk menenangkan dan memberikan kepastian bahwa kasus ini tetap diusut. Akhirnya penyidik di Polres yang bersangkutan dihentikan, DBKO dari Polda ambil alih. DBKO dari Polda. Karena sudah ini nih. Sudah cacat. Sudah cacat. Akhirnya Polda ambil alih untuk membackup itu. Karena udah cacat. Tuh. Jadi memang selama proses itu ya banyak via SMS, telepon, segala macam. Dan saya dibuntuti dan segala macam. Bahkan saya diajak untuk bertemu beberapa kali dan segala macam. Sudah disiapkan banyak gitu. Nah, waktu yang Abang dibuntuti itu gimana Bang? Apa namanya? Skenario mereka mau tabrak Abang itu gimana? Saya dulu waktu masih di lapangan, jam pulang rumah saya itu jam 4, jam 5 dini hari. Malam saya berkelayapan kemana-mana, informasi. Nah, malam saya
keluar mencari informasi dengan cara saya gitu. Investigasi, kalau investigasi siang kan nggak mungkin. Iya. Ya, kita itu harus investigasinya itu malam. Shipping malam. Ya, kita lakukan operasi silent kan, secara silent kan gitu, dengan teknik kita gitu. Ya ini kan kalau yang seperti dilakukan James Bond kita juga bisa lakukan gitu kan gitu. Gitu. Ya, jadi mungkin kebanyakan nonton James Bond, jadi kita ya film-film yang detektif ya kita juga begini gitu. Oke, maksudnya pasti kan ada feel, keren ya. Tapi itu menarik. Ya, kita punya, maksudnya kita punya value ya. Ya artinya bahwa selain kita punya sense of journalist yang itu, ya karena kita juga belajar tentang teknik investigasi dan segala macam dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan dan segala macam. Bekal-bekal itulah kita gunakan. Kita memperdalami lagi secara otodidak dengan berbagai macam referensi dan studi kasus yang lain. Itu yang membuat kita dengan cara kita bagaimana menggali informasi itu agar valid dan juga agar bisa dipercaya oleh publik gitu. Dengan cara kita gitu. Tentu kita punya cara yang berbeda. Tapi bagaimana kita menemukan itu dengan caranya tentu juga tidak semua orang punya cara yang sama gitu, punya metode sama. Nah, ada kalian khusus yang kita harus pakai gitu. Dalam kondisi tertentu ya, dalam kasus-kasus tertentu. Nah, tapi itu menarik ya. Saya merasakan itu ketika saya menginvestigasi kasus itu secara dengan sendirinya itu ngalir. Dan selalu ada jalan. Ketika saya mendapat dan selalu ada petunjuk. Jadi dalam pemberitaan saya setiap kali saya sajikan tidak pernah informasi yang saya sajikan itu sifatnya indikasi dan segala macam. Saya akan menyajikan dengan itu. Kalau bila perlu polisi suruh bukti, saya akan buktikan itu. Saya bisa bawa petunjuk buktinya. Barang buktinya bisa. Gitu. Ya. Karena memang ada. Okay. Gitu. Kan juga teman-teman aparat juga kan bisa itu menjadikan petunjuk untuk mereka untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Betul. Ya kita tidak mengambil peran dalam posisi untuk saling saling berbenturan dengan teman-teman polisi. Tapi tugas kita adalah mendukung teman-teman kepolisian agar pemberitaan kita itu bisa memberikan petunjuk terhadap teman-teman kepolisian untuk bisa mengambil langkah lebih jauh bagaimana mendalami kasus itu dengan proses penyelidikan yang lebih luas gitu, lebih komprehensif gitu, untuk menemukan alat bukti baru, untuk menemukan barang-barang bukti, menemukan petunjuk-petunjuk lain di dalam kasus itu, agar kasus itu bisa diungkapkan secara tuntas kan gitu. Nah, tetapi dengan keyakinan kepercayaan saya dengan berbagai macam informasi yang saya sajikan segala macam, lalu ya di dalam proses itu ya silih berganti, terus teror, ancaman biasa. Tapi bagi saya itu bukan hal yang baru bagi saya. Karena itu hal yang biasa. Itu ketika pada posisi saya tewas karena sesuatu, itu adalah sudah menjadi bagian dari konsekuensi sebab menjalankan tugas jurnalis. Itu sudah siap. Tetapi ya selain dalam menjalankan tetap waspada dan segala macam. Kita punya teknik tersendiri bagaimana juga kita selalu mengantisipasi ketika hal terjadi dan segala macam. Nah, kita tetap waspada. Tadi abang bilang dijebak ya? Pernah dijebak. Coba abang lebih detail. Jebaknya itu gimana? Ya saya kan diundang datang oleh para pelaku. Berapa orang bang? Ya kurang lebih 5. Datang ke sebuah tempat hiburan malam dan diundang masuk. Jadi saya sendiri yang masuk. Semua para pelaku ya. Waktu itu belum ditangkap. Waktu itu mereka baru diperiksa sebagai saksi. Berarti mereka udah was-was juga ya? Sebagai saksi. Ya saya diundang, saya datang menemui mereka dan segala macam. Malam itu mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan bersama saya untuk ya seperti itulah. Saya nggak tahu. Tapi saya memenuhi panggilan mereka bertemu, datang saya. Tapi orang-orang ini memang abang kenal sebelum? Sangat baik kenal. Bahkan sebelum kasus ini? Sebelum kasus sangat baik. Oke. Hampir semua saya kenal baik, gitu, sangat baik. Sebagai kawan ya. Iya. Ketika saya datang, saya berjumpa dengan mereka. Mereka menyajikan bir untuk saya. Tetapi saya nggak minum. Santai aja. Ya santai, saya datang mendekati mereka. Santai. Seperti meja bundar kayak gini ya. Saya posisi duduk seperti ini. Mereka berada di kiri dan kanan saya. Ketika saya datang, saya disajikan bir. Tapi saya nggak minum. Saya bilang saya minta botol yang baru, saya buka. Karena saya datang bir
botol bir sudah dalam keadaan terbuka. Oh. Saya bilang, maaf. Oke. Saya minta yang baru. Hmm. Saya buka sendiri sini. Minum selesai. Saya bilang, silakan. Apa yang bicarakan, saya dengar. Ya banyak kali bicara. Ya salah satunya meminta untuk menghentikan pemberitaan dan sebagainya, salah satunya. Dengan garansi dikasih tetap sekian-sekian gitu. Dan intinya poinnya. Gitu. Berarti mereka ini sudah paham bahwa abang ini tahu bahwa mereka inilah. Ya, karena kenapa? Karena beberapa pemberitaan saya sebelumnya itu sudah menggiring mereka untuk ditetapkan sebagai tersangka. Si orang-orang yang ajak undang abang ini sudah menggiring polisi agar mereka menetapkan mereka sebagai tersangka. Oh. Jadi mereka udah ini nih. Kalau mereka minta salah satu permintaan itu, tapi saya tidak sanggup. Saya bilang, saya hanya menjawab sebanyak apapun yang kamu miliki tidak bisa membeli integritas saya. Asik. Kan gini, saya lebih baik hidup sederhana kan, daripada saya melacuri integritas saya dengan uang receh. Karena uang itu tidak bisa membuat saya terima habis. Saya mungkin keluar setelah habisnya saya dibasmi. Dan habislah semua. Dan habis saya. Kan gitu. Tetapi ketika saya sampai pada titik terakhir mengungkap kasus ini dengan baik, saya mati pun juga orang masih teringat tentang nama saya. Gitu. Paling tidak gitu. Nah, saya bilang minta maaf gitu. Saya bilang minta maaf sekali. Saya bukan berarti tidak menghormati permintaan kalian. Tetapi untuk hal ini saya tidak ingin berbicara atau menyepakati hal-hal semacam ini. Akhirnya sempat ricu. Nah, sebentar bang, sabar. Itu kayaknya seru. Sempat ricu. Waktu itu dalam tanda kutip ya, barang yang mau ditukarkan dengan integritas abang tadi itu ada di situ. Ada di samping kiri saya, ada di tas. Ada. Itu memang ada. Ada di bawah. Uang bang itu. Ya, dalam bentuk uang cash. Itu kira-kira. Saya kurang tahu nilainya berapa. Tetapi ada uang cash yang ada di dalam situ. Tebalnya gini. Ya, diisi di dalam sebuah tas kayak seperti tas olahraga untuk disimpan peralatan olahraga itu. Itu lumayan ya. Tapi saya tidak tahu berapa nilainya, saya kurang tahu. Dan itu semuanya atau mereka bilang setengah saja ya? Atau saya kurang tahu karena kita tidak bicara sampai pada titik saya membatasi untuk membicarakan hal itu. Tapi memang mereka udah bawa tuh. Sudah bawa, gitu, sudah bawa. Bahkan ditunjukin. Saya bilang, akhirnya saya menghentikan pembicaraan itu. Saya minta maaf, saya tidak menyepakati apapun malam ini. Dan yang kedua, saya tidak mau menyanggupi dan saya menolak menyanggupi permintaan kalian. Oke. Itu dua hal penting yang saya sampaikan pada malam itu ke mereka. Dan beberapa saksi mereka, di antara mereka yang sempat marah gitu karena menolak permintaan mereka dan lainnya. Kita sempat merasa tidak dihargai. Kita sempat konflik di dalam, adu mulut dan bahkan sampai adu jotos. Sempat. Saya dikelilingi segala macam. Akhirnya sempat beberapa menit kita ini dan adu otot. Ya. Dan ya kita juga sudah menyiapkan itu, teman-teman sebelum saya datang juga sudah di backup oleh teman-teman kepolisian segala macam. Sudah ada. Tapi sudah berada di luar TKP. Gitu. Artinya sudah mengelilingi. Sudah dilingkari gitu. Asik. Jadi ketika datang, tetapi ya sepersailan ada seperti biasa. Dan kita sempat ketika terjadi keributan antara saya dengan mereka di dalam, ya, langsung penyergapan itu terjadi. Oh langsung penyergapan itu terjadi. Gitu. Itu berapa orang bang waktu teman-teman dari kepolisian bang? Ya kurang lebih ya tidak sampai 1 peleton, tapi kurang lebih 15 sampai 10 lah. Karena ini ya dengan teman-teman Intel, karena ini kan pergerakan silent. Silent. Jadi tidak perang, jadi tidak dalam untuk apa namanya kesatuan yang besar. Jadi ini pergerakan silent, jadi tidak butuh banyak orang. Jadi dari Serasa dan juga teman-teman Intel Jadi waktu mau sergap gitu, itu pada saat ada jotos tadi? Ya pada saat keributan terjadi di dalam. Sempat saya ribut dengan mereka. Karena ada beberapa orang yang mau menghabisi saya dengan itu, ya saya juga melakukan perlawanan waktu itu. Berarti ini menghabisi, berarti ingin menghabisi saya. Ada bawa senjata dong? Ada. Saya tahu ada bawa sajam di dalam. Tetapi saya tahu itu, tapi mereka tidak menggunakan sajam waktu itu.
Tidak sempat dikeluarkan. Tidak sempat dikeluarkan. Oh. Karena sajam itu ada di bawah meja. Saya tahu. Oh, begitu. Karena ketika saya gesek kaki, ada barang-barang itu di bawah. Gesekan parang ini kan kita tahu. Oh, Kan kita tahu. Kan ketahuan kalau bunyinya. Kalau bunyi di lantai kan Iya. tahu. Kalau kita gesek. Kok bisa lolos masuk ke dalam situ ya Bang? Kan masuk pakai tas mereka. Oh. Kan tasnya Tidak panjang. diperiksa. Tidak diperiksa. Dan di situ tidak ada, Oh, ya, itu kan. tidak ada kayak tempat hiburan malam kayak Jakarta harus butuh metal detector. Iya, Nggak ada. Di sana mah bebas 24 jam mau bawa senpi masuk pun boleh di situ. Bawa tombak. Bawa celurit juga boleh Pak, gitu. Iya, nggak bebas. Saya tahu tempat itu saya tahu juga. Iya. Ah, oke. Jadi tidak ada apa namanya metal detector untuk bagaimana melacak, nggak ada Iya. itu. Bila perlu kapak di bawah Pak. Habis itu berarti itu abang adu jotos. Sempat ada jotos kurang lebih ya 2 menit 3 menit lah gitu. Berarti rame dong. Rame. Kalau di klub malam kan Ya, biasanya begitu kan udah Rame. boy. Yang Hmm, tapi banyak justru- pengunjung waktu itu bang. Tidak ada. Karena waktu itu tempatnya udah di-booking oleh mereka. Tidak ada satupun tamu yang masuk. Berarti mereka benar-benar. Ya, Artinya gini bang, kalau misalnya waktu itu ya kita tidak minta ya, tapi memang sudah berlalu. ya. Artinya memang kalau waktu itu jadi, berarti abang bisa. Antara antara saya salah satu-satunya jadi korban atau mereka juga salah satu jadi korban. Iya, di tempat itu Ya, berarti. di tempat itu. Karena memang mereka sudah siapkan Iya. set tempat itu. Tempat itu untuk bagaimana ya? Ketika pada kondisi terakhir tidak mencapai kesepakatan, saya bisa dihabisi salah satunya. Di tempat itu. Ya, tapi kan saya juga tidak mungkin datang dalam kondisi yang kosong. Ya, gitu paham, ya. paham. Kita juga sudah menyiapkan mengantisipasi berbagai hal itu Ya. kan gitu. Yang kelihatan. Yang jelas ini, yang kelihatan karena yang datang itu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jangan sampai di situ. Jangan ya. Oke, berarti abang minta rokok. Berarti ini setelah itu teman-teman dari kepolisian langsung masuk. Langsung masuk. Jadi itu sudah diskenariokan kita. Ketika saya mendapat telepon dari mereka, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Kapolres dan segala macam. Oh. Dan saya langsung di backup oleh teman-teman atas perintah Pak Kapolres ketika terjadi. Tetapi yang masuk ke dalam itu saya sendiri. Saya bilang tidak boleh ada yang masuk kecuali saya sendiri. Ketika terjadi keributan atau apa, baru masuk. Nah, jadi kita sudah persiapkan mengaturnya itu sudah dari luar gitu. Artinya setelah mereka kontak abang, Hmm. abang koordinasi lagi nih Ya. ke teman-teman polisi. Ya, Untuk- ya, ketika saya mendapatkan telepon dari mereka untuk bertemu, Iya. saya langsung koordinasi laporan ke Pak Kapolres bahwa saya malam ini bertemu dengan para. Dan itu mereka Saksi. nggak tahu. Mereka si Tidak tahu. SK ini nggak Ya. tahu. Jadi malam sebelum kita keluar kita atur skenario sebelum berangkat. Saya tetap masuk. Ketika masuk saya masuk sendirian. Teman-teman para standby di luar lagi siaga, Ya. berada di siaga di sekitar area TKP. Tapi tidak kelihatan Tidak sama mereka kelihatan. jelas. Ya, Karena biasanya kan kalau di daerah biasanya tuh maaf ya, tapi ya, polisi tentara gitu kan langsung ditandai. Oh ya, ini ya. ini Tapi itu memang sudah disepakati agar saya bergeraknya silent. sendiri ya bang. Ya, bergeraknya silent. Dan luar biasa teman-teman polisi juga sangat luar biasa melakukan pergerakan itu juga secara silent. Silent, Ya, jadi tujuan kita itu tercapai. Iya. Tujuan kita itu tercapai dan ya itulah menarik. Ya memang itu resiko sebenarnya. Ya. Ya. Padahal memang resiko terburuk adalah mati. Ya. Itu resiko terburuk dan saya sudah siap pada kondisi tertentu antara saya terluka atau Mereka. terburuk adalah mati atau salah satu. Saya atau mereka gitu. Paling tidak kita hitung-hitungan gitu. Iya. Ya namanya siapa kuat dia menang aja gitu. Iya, iya. Kalau dari hitung kuantitas pasti saya kalah. Salah. Tetapi kan kita juga bisa ada teknik-teknik tuh. Teknik halus dan tidak halus. Lima orang. Satu lawan cewek. satu, Ya. Oh cewek itu yang tadi tuh. Nah, ya. Saudarinya atau keponakannya tadi? Bang? Bukan, ini di kasus 2008 Bu. Ini yang di kasus oke. 2008 ya. 2008. Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau di kasus 2012 itu laki-laki. Semua tersangka itu terpidana ya sekarang itu laki-laki. Tidak ada cewek. Nah, akhir dari kasus 2008. Yang kita bicara 2008 tuh. Setelah kejadian itu polisi sergap kan. Nah, setelah itu
apakah mereka semua langsung ditetapkan tersangka dan Langsung ditangkap. dijatuhi langsung hukuman? ditetapkan tersangka. Sidang langsung. Langsung ditetapkan tersangka, langsung ditahan. Oh, ditahan dulu. Ditahan, lalu proses penyelidikan berjalan, berkas perkaranya semua sudah di P21 di kejaksaan, lalu dilimpahkan untuk disidangkan. Oh. Ya. Artinya waktu itu beres ya Bang? Beres ya. Jadi clear gitu. Jadi termasuk dengan aktor intelektual, anak bupati juga ditetapkan sebagai tersangka, sebagai aktor intelektual, ditangkap semuanya, lalu teman-teman penyelidikan, teman-teman kepolisian melakukan penyidikan, pendalaman, pengembangan kasusnya dan segala macam. Akhirnya berkas perkara para tersangka dilimpahkan ke kejaksaan. Teman-teman kejaksaan menyatakan P21, akhirnya dilimpahkan untuk disidangkan. Ya. Itu kasusnya berarti berapa lama Bang? Dari menyita waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Oh, berarti cepat dong kalau 1 sampai 2 bulan. Sebenarnya kalau dalam kondisi ini ya, kalau maksudnya dalam kondisi proses penyelidikan berjalan lancar itu. Tetapi sebelumnya, sebelum kasus ini terungkap, itu sudah makan waktu 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Nah, waktu dari kasus penemuannya sampai ke tahap yang ditetapkan tersangka dan itu makan hampir waktu sampai 3 sampai 4 bulan. Oh. Itu jenjang waktu yang cukup lama itu. Iya. Cukup lama. Menyita perhatian publik yang cukup tinggi. Menyita energi yang cukup banyak gitu. Bagaimana mencari bukti, alat bukti, menemukan petunjuk-petunjuk lain dan segala macam, melakukan pemeriksaan saksi-saksi segala macam. Bahkan saksi-saksi kunci itu bahkan tidak bisa bersaksi di hadapan penyidik karena sudah digunakan ya kalau orang bilang istilahnya black magic atau apa itu tutup ingatannya itu. Oh gitu. Iya. Ada sampai sampai pakai gitu. begitu. Iya. Keponakan korban. Pakai begitu. Anak kecil usia kurang lebih 10-11 tahun. Yang korbannya atau yang anak korban? Keponakan korban. Yang tersangka? Bukan, yang di tahun 2008 ya. Iya. Itu seorang keponakan korban itu kan waktu itu sebagai saksi kunci karena dia waktu itu bersama korban pergi ke kebun dan dihabisi di kebun disaksikan oleh keponakan korban yang usia 10 tahun. Oh, tapi si saksi ini yang 10 tahun ini dibikin tidak bisa bilang apa-apa gitu. Tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang terjadi yang dia lihat. Karena dalam tanda petik. Jadi selama itu sampai seluruh tokoh-tokoh pemuka agama itu diundang untuk memberikan peneguhan, penguatan terhadap anak itu. Itu pemulihan itu hampir 2 bulan sampai 3 bulan. Baru dia bisa bicara. Itu permainan sadis. Gila. Dan itu sepanjang proses itu jalan tuh kita diteror jalan terus. Tapi kalau saya mau peduli setan, mau teror mau apa sama peduli setan. Jalan terus. Saya sikat jalan terus gitu. Ya itu tulisan tetap jalan sepeduli setan gitu. Saya nggak pernah takut. Mau mati sekalian gitu kan. Waktu itu total berapa tulisan Bang sampai kasusnya close? Waduh, saya tidak bisa jumlahkan berapa. Tidak bisa pastikan karena dalam satu hari itu, dalam satu edisi satu hari itu ya saya bisa sampai 3 sampai 4 angle saya menulisnya. Sampai 3 sampai 4 angle tulisan. Jadi ada yang kan bentuk ada yang bentuk strike, ada yang bentuk in-depth dan segala macam. Jadi ya selama episode itu edisi itu saya kurang bisa memastikan berapa banyak tulisan. Tetapi banyak beberapa tulisan yang cukup memantik reaksi publik sampai menimbulkan aksi besar-besaran segala macam itu yang saya ingat baik ya. Dan media itu waktu itu memang pukulannya dan waktu itu ya goyangan cukup kuat yang memang semua orang tahu gitu di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi setiap hari tuh orang akan mencari tahu tuh informasi apa yang dia tulis, informasi apa. Maka saya itu dibenci oleh bupati, dicari, dimakin tadi, dimakin dengan kaki tangan. Tapi bagi saya peduli setan, siapa gitu. Karena kita ini kan prinsip kita adalah membela kebenaran dan keadilan. Itu aja. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat harus diperlakukan demikian. Ya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada publik bahwa hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi di sini. Dan kita juga memberikan pelajaran kepada lembaga penegak hukum agar prosesnya itu harus berjalan benar-benar transparan. Harus melakukan tindakan tegas, harus melakukan penanganan secara profesional gitu, dalam sebuah kasus apapun, tidak hanya dalam kasus ini gitu. Tapi dalam kasus apapun juga penanganan proses hukumnya harus berjalan profesional. Gitu, tidak memihak siapa-siapa gitu. Harus independen. Dan harusnya juga tidak
tidak oleh tekanan publik ya, Iya. Bang, ya. Kayak Paling tidak sekarang ya, terjadi ya. tidak boleh gitu. Jadi harus betul-betul bahwa polisi memproses sebuah kasus, aparat penegak hukum itu harus memproses sebuah kasus hukum, harus betul-betul objektif gitu, tanpa ada tekanan publik, tanpa ada resistensi publik, tanpa ada pressure. Jadi betul-betul bahwa proses hukum itu dilahirkan dari sebuah hasil yang sangat objektif, bahwa hasil dari proses pendalaman pengembangan kasus maupun juga proses penyelidikan yang cukup komprehensif yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum, sehingga ya kita juga bisa membangkitkan kepercayaan publik bahwa memang lembaga penegak hukum itu punya kredibilitas di dalam bidangnya gitu, dan benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik gitu, melayani publik dalam setiap penanganan kasus dan sebagainya. Itu yang kita mau, literasi ini yang kita mau tonjolkan ke publik agar publik itu bisa percaya. Mereka bagaimana juga lembaga aparat penegak hukum ini bagaimana bisa menanamkan kepercayaan itu kepada publik agar publik itu percaya gitu. Karena kita ini hampir belakangan ini bahkan publik juga hampir kehilangan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum karena kita tahu sendiri gitu kan. Karena sekarang kan apa-apa viral dulu baru diproses. Viral dulu baru diproses. Kalau nggak viral hilang gitu. Ya apalagi ya kalau banyak kalau dalam apa namanya kasus itu dalam kaitan dengan penguasa atau orang yang duit dan segala macam pejabat atau pejabat. Ya orang bilang tajam ke bawah tumpul ke atas, seperti itu. Jadi, nah itu makanya peran penting bagaimana fungsi kontrol seluruh elemen, seluruh stakeholder masyarakat di dalam penanganan kasus, di dalam dinamika pembangunan, dalam interaksi sosial, dalam hubungan sosial kita itu perlu. Betul. Karena kalau tanpa kontrol sosial yang cukup tinggi, semua bisa jadi lengah gitu. Dan kita tidak hanya pers ya, sebagai pilar, salah satu pilar demokrasi dalam bagaimana memberikan kontrol sosial dan segala macam, dari mana dari selain memberikan mencerdaskan informasi, mencerdaskan publik dan sebagainya, tapi paling tidak dia bisa menjadi corong untuk memberikan edukasi yang baik kepada publik, bahwa polisi juga benar bekerja betul. Kalau betul dijalankan secara objektif, secara profesional, kita juga akan memberitakan yang bagus. Apalagi kita ini kan mitra, gitu. Kita saling mendukung, saling support, gitu. Apapun itu, gitu. Nah itu yang kita inginkan, gitu. Nah ini itu kita inginkan. Jadi ini sebenarnya catatan kritis ya, ya catatan kritis bahwa di era demokrasi saat ini dengan era keterbukaan, era digitalisasi yang kian berkembang pesat. Ya publik, fungsi kontrol publik juga harus kuat. Karena seberapa kuat sih media untuk menjangkau seluruh republik ini gitu. Dengan dukungan masyarakat, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, maka membantu kerja-kerja jurnalis bagaimana memberikan informasi yang baik, melakukan kontrol-kontrol dalam aspek kebijakan publik, maupun juga dalam kaitan dengan penegakan hukum, agar bisa berjalan bagus, berjalan transparan, berjalan akuntabel dan lain-lain. Itu yang kita inginkan. Dan kita juga harus mencoba ciptakan kita juga menginginkan bahwa Indonesia ini bersih lah dari hal-hal yang sifat kriminalitas. Ya saya yang sekarang melibatkan. Yang melibatkan dalam tanda kutip. Yang itu cukup lah udah lah. Tapi memang masih banyak terjadi di bahkan beberapa waktu kemarin kan juga ada. Ya, mungkin di daerah-daerah lain juga terjadi, tetapi tidak santer terdengar maupun juga tidak tidak terlalu mencekam seperti yang saya rasakan waktu itu ya. Dan tetapi kalau saya mau garis bawahi bahwa mau dulu mau sekarang bahwa peran media itu memang vital ya. Dulu. Mungkin waktu yang abang alami, kalau saat itu sudah ada media sosial dan segala macam, mungkin sudah lebih viral lagi. Lebih viral. Tingkatnya bukan hanya provinsi, dan itu ya mungkin sampai ke nasional sampai saat. Dan itu sangat membantu. Ketika dulu ya mungkin perkembangan digitalisasi ya. Iya. Di masa kita waktu itu saya pikir penanganan kasus akan berjalan bagus. Lebih lancar ya. Lebih lancar. Lalu yang kedua, masyarakat mendapat informasi juga yang lebih valid gitu, lebih tidak termakan hoax dan segala macam.
Lalu yang kedua masyarakat juga bisa lebih punya kekuatan mengontrolnya lebih tinggi, Lebih kuat, ya. gitu, lebih ini. Lalu aparat penegak hukum juga bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik Ya. dalam proses penegakan hukum dan sebagainya. Ya, dengan keterbatasan-keterbatasan itulah, tapi tidak mengurangi integritas, tidak mengurangi profesionalitas kita dalam bekerja maupun juga teman-teman aparat penegak hukum. Dengan Dalam segala bekerja. kekurangan yang ada pada Ada. saat itu ya. Karena kita hanya membedakan ya dengan perkembangan digitalisasi yang kian berkembang pesat saat ini, Iya. ya kita harapkan ke depan tuh fungsi kontrol publik, kontrol ekstra parlementer itu harus lebih kuat. Tidak saja terhadap lembaga penegak hukum maupun juga lembaga-lembaga pemerintahan yang lain dalam setiap pengambil kebijakan. Ini kan berkaitan dengan kepentingan publik ya, kita inginkan gitu. Saya pikir itu saja sih, tidak ada hal yang menarik lainnya. Tapi memang Sebenarnya masih banyak, tapi kita mungkin nanti lanjut di episode berikutnya. berikut. Tapi ya paling penting tuh kisah-kisah menarik ini sebenarnya masih banyak sih. Iya. Tapi mungkin yang baru terpikirkan atau mungkin yang baru muncul di benak saya itu cuma mungkin Yang ada waktu beberapa itu. kisah-kisah tadi yang saya sudah ceritakan sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, jangan di luar semua di episode ini karena episode ini kita baru ya Bang ya. Ya, Nanti ada namanya ngobrol-ngobrol cerita-cerita, santai ya, biasanya. ada cerita seru nanti berikutnya, ada beberapa. Nanti mungkin kita kumpul ke episode berikutnya. berikut. Kita coba membedah lebih jauh lagi gitu ya, dengan isu-isu yang lain yang lebih aktual gitu. Jadi Abang, ini pesan terakhir, bukan pesan terakhir, maksudnya pesan-pesan buat junior-junior Abang. Kalau saya ini kan bukan wartawan asli, cuman pernah bekerja di sektor media. Yes. Nah, pesan-pesan Abang untuk adik-adik yang baru merintis karir di jurnalistik, hal apa saja yang penting untuk membangun karir yang baik di dunia jurnalistik? Kalau menjadi jurnalis itu sesuatu profesi yang sangat mulia. Oke. Ya. Tetapi ketika Anda salah menjalankan nilai dan prinsip dari profesi itu, Anda tidak bernilai. Oh, mantap. Kenapa? Kalau seorang jurnalis tidak punya integritas, maka kontrol sosial akan tidak berjalan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mau kemana publik mengharapkan kita sebagai corong informasi, sebagai corong untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terhadap lembaga penegak hukum dan sebagainya. Kita berdiri tegak, berada di garda terdepan untuk membela kepentingan publik. Itu yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Sense of journalism itu harus kita tingkatkan. Spirit dan semangat juang kita, idealisme kita harus dijaga. Tetap bagaimanapun dalam kondisi apapun. Ya, tapi yang paling bernilai. Jurnalis itu tidak hanya bermodalkan kapabilitas, tetapi yang paling utama adalah integritas. Itu yang paling utama. Anda tidak punya integritas, Anda tidak punya apa-apa. Ya. Anda tidak akan dihormati dimanapun. Tetapi ketika Anda punya integritas, sampai kapanpun Anda tetap akan dihormati. Itu prinsipnya. Tapi jagalah integritas dengan baik. Sambil memperkaya pengetahuan, memperkaya ilmu dengan berbagai referensi-referensi lain untuk bisa memperkuat kerja-kerja jurnalis di lapangan. Itu yang paling utama. Oke, mantap. Bagaimana? Ya, mantap ya. Berarti nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut di episode berikut lah dengan iseng santai. Kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai lah. Mungkin nanti kita ajak teman-teman yang lain ya. Teman-teman lain untuk sharing dari perspektif mereka lah tentang dunia jurnalistik. Seperti itu. Oke, berarti hari ini cukup ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Kami mohon undur diri. Genius. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikut. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.